Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih, dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di pertanggiangan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021, terambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai dengan ayat 16, dan bacaan dari kitab Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Diikat oleh topik atau tema kebahagiaan mendengar firman Allah. Dalam bahasa Batak dituliskan, Tua ni halak nama ngihon hata ni debata. Saya baca untuk kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 119, keseluruhan mulai ayat 1 sampai dengan ayat 176, dan khotbah kita dari ayat 9 sampai dengan ayat 16 adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu, firman-Mu tidak akan kulupakan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semuanya, khotbah kita di pertanggiangan minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021 berbicara tentang kuasa dan kekuatan firman Allah yang menjaga hidup kita. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, kebahagiaan mendengar firman Allah. Tua ni halak nama ngihon hata ni debata. Saudara, Mazmur 119 merupakan pasal yang terpanjang dalam seluruh Alkitab, yakni 176 ayat. Mazmur ini ditulis setelah Bait Allah dibangun kembali sebagai suatu perenungan akan keindahan firman Allah dan juga keindahan hidup orang yang mau bersedia dituntun oleh firman Allah. Pemazmur memiliki suatu kerinduan yang amat dalam agar dia dan semua orang yang percaya kepada Allah itu kiranya mampu menjaga hidupnya tetap bersih, tidak menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Dan kerinduan seperti ini kiranya bukan hanya sekedar teori saja, isapan jempol saja, atau hanya angan-angan atau slogan hidup semata-mata saja. Itu yang diharapkan oleh pemazmur dari semua pendengar firman Tuhan ini.
Setiap orang yang memiliki kerinduan seperti pemazmur ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, harus berusaha untuk menindaklanjuti dan harus mencapainya dengan berbagai-bagai cara. Yakni, pada ayat 9 disebutkan dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Pada ayat 10a disebut mencari Tuhan dengan segenap hati. Dan untuk kerinduan seperti ini, pemazmur mengkhususkan fokus perhatiannya kepada orang muda. Kenapa perhatian pemazmur ini terfokus kepada orang muda ini? Sebab orang muda inilah generasi yang mengisi kehidupan yang akan datang dan yang harus dibina sejak dini, sebab kehidupan mereka rentan dengan berbagai-bagai gangguan. Banyak unsur-unsur yang membuat perilaku, karakter, dan kehidupan manusia, terutama orang muda itu, menjadi tidak bersih. Itu sebabnya pada ayat 9a dituliskan di sini. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Saudara, tentu saja semua kita merindukan agar terjadilah kiranya perubahan yang signifikan di dalam diri kita semuanya, baik secara pribadi, keluarga, di dalam diri anggota-anggota gereja kita, dan bahkan di dalam diri segenap warga bangsa kita itu. Semuanya memiliki kelakuan bersih seperti ini, toh? Karena itu semuanya akan berhubungan dan sangat-sangat mempengaruhi terhadap cita-cita dan kerinduan kita untuk mendapatkan dan mewujudkan kebahagiaan. Sebagaimana pesan topik minggu ke-20, sesudah Trinitatis ini, kita rindu akan kehidupan yang penuh kebahagiaan, damai dan tentram, toh? Ya kan? Apalagi di saat kita sedang masih menghadapi masa-masa pembatasan yang disebut PPKM. Entah itu level 2, level 3, bahkan level 4 yang masih ketat di saat-saat ini. Kita rindu agar lewat kemampuan kita memelihara kelakuan hidup yang bersih ini, maka semakin berkuranglah berbagai-bagai kejahatan yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat lewat televisi. Bukan hanya perbuatan-perbuatan jahat yang biasa yang dilakukan orang jahat, seperti keterlibatan dengan narkoba, sabu-sabu, ganja, obat terlarang, pencurian, korupsi, pembunuhan, dan lain-lain. Tetapi juga perilaku-perilaku yang amat sangat jahat, mengerikan, di luar nalar pikiran normal manusiawi, sadis terjadi. Seperti seseorang membunuh orang tua, membunuh anak, dan rela mengorbankan anak-anak karena didorong oleh ilmu-ilmu hitam, pesugihan, perdukunan. Teganya ayah memperkosa putrinya berulang-ulang, bahkan bertahun-tahun, dan sebagainya. Saudara, inilah pentingnya nats perikop khotbah kita saat ini. Pemazmur sungguh-sungguh memberi perhatian yang amat sangat dalam terhadap perilaku, sifat atau karakter hidup yang bersih ini. Pemazmur memberi rangsangan yang kuat bagi pendengarnya hingga kita di saat ini, agar hidup setiap orang yang percaya itu kiranya mau berdasar kepada firman Tuhan, berdasar kepada perintah Allah, kepada hukum-hukum Tuhan, agar tidak lagi melupakan ketetapan-ketetapan, petunjuk, peringatan-peringatan yang sudah diucapkan, diberikan oleh Allah. Saudara, itulah yang menjadi sumber kebahagiaan kita. Sumber kebahagiaan kita bukan yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh pemazmur pada ayat 1 sampai dengan ayat 3 sebelum khotbah ini. Di sana dituliskan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Pemazmur ingin sekali berusaha untuk merehabilitasi kembali agar di wajah setiap insan orang percaya itu terpancarlah kiranya gambar dan rupa Allah. Imago Dei kita sebutkan dalam bahasa Latinnya. Dengan demikian maka hidup kita akan penuh kasih.
hidup dengan bertanggung jawab, memiliki daya kreativitas untuk membangun kehidupan masa depan menjadi lebih baik. Dan sekali lagi itu harus dimulai dari masa muda, sebagaimana pada ayat 9. Masa muda yang dimaksud pemazmur di sini mulai dari masa-masa pertumbuhan kanak-kanak menjadi remaja hingga pemuda-pemudi dan seterusnya menjadi orang dewasa. Dan kunci untuk semuanya itu, pemazmur mengajarkan dalam keseluruhan nats khotbah kita ini bahwa hanya firman Tuhanlah yang dapat menjaga hidup kita ini tetap bersih, jauh dari dosa, sehingga kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah untuk diberkati dan mengalami kebahagiaan. Amin, Bapak Ibu. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di pertengahan minggu ke-20 sesudah Trinitatis, 17 Oktober 2021. Saudara, mari kita dalami dan gali nats khotbah ini sehingga kita menemukan hubungan antara kuasa dan kekuatan firman Allah yang menjaga hidup kita dengan topik atau tema minggu, kebahagiaan mendengar firman Allah. Tua ni halak nama nangihon hata ni debata. Pertama, kuasa dan kekuatan firman Allah memberi kita kebahagiaan. Saudara, kenapa begitu seriusnya pemazmur ini terhadap firman Allah? Ya, karena pemazmur ini sudah begitu menikmati keindahan, keagungan, dan kuasa firman Allah itu sendiri. Pemazmur sudah merasakan bagaimana hidup orang yang tinggal, orang yang berdiam bersama-sama dengan Allah lewat firman-Nya. Bagi pemazmur, firman Allah itu bukan hanya sekedar kata-kata, ucapan-ucapan, atau suara yang keluar dari mulut Allah. Tetapi firman Allah itulah pribadi, diri, kuasa Allah sendiri, Bapak Ibu. Setiap saat apabila pemazmur bertemu dan mendengar firman Allah, maka pendengaran dia sangat peka, tinggi sekali, langsung menyerap firman Tuhan itu. Nah, sama seperti kesaksian Yeremia sendiri pada Yeremia pasal 15 ayat 16 yang mengatakan, apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Nah, itu pengakuan Yeremia. Disebutkan di sini, Yeremia menikmati firman Allah itu. Terjemahan dalam bahasa Batak, Dungju pangau hatamu, gabehu sohali doi, jala hatamu do, lomo dohot las nerohaku. Itu dalam bahasa Batak. Husohali di sini artinya melahapnya, sungguh-sungguh menikmatinya. Nggak ada rasa mual, nggak ada rasa menolak, nggak muntah, Bapak Ibu. Demikianlah juga pemazmur ini. Makanya pemazmur menyaksikan pada ayat lanjutannya, ayat 105 berikutnya dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan pada ayat 106 kemudian bahkan bersumpah untuk menaati firman Allah ini. Dia menuliskan di sana, aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, bagaimana dengan kita, dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya? Bagaimana? Maukah kita seperti pemazmur dan seperti Yeremia tadi menjadikan firman itu begitu nikmat, melahap firman itu. Dia ingin terus mendengarnya, melahapnya, menikmatinya, menikmati firman itu, Bapak Ibu. Saudara, bagi orang yang mau menjadikan firman Allah itu begitu nikmat, begitu lahap, ingin terus mendengarnya, maka firman Tuhan itu baginya akan sangat berguna, sangat bermanfaat, bahkan menjadi bagian penting dari kebutuhannya sendiri. Baginya, jika tidak mendengar firman Tuhan, tidak mendengar khotbah, tidak mendengar renungan, maka sepertinya ada sesuatu yang kurang, yang ketinggalan, yang belum pas, yang belum sempurna dalam hidupnya ini.
Jika dia belum mendengar firman Allah itu Bapak Ibu, dia merasa belum kenyang. Dia masih merasa haus, merasa lapar. Ada yang belum terpuaskan dalam hidupnya itu. Saudara, inilah yang diajarkan oleh pemazmur bagi kita lewat khotbah ini. Kita maulah didorong untuk membaca Alkitab dengan cermat, untuk mendengar khotbah pengajaran Alkitab, menerima tuntunan Allah lewat firman-Nya yang sungguh-sungguh dan secara mendalam. Kita mau merasakan firman itu membuat kehidupan jasmani dan rohani kita sehat, segar, bersemangat, bertumbuh, dan akhirnya berbuah banyak, Bapak Ibu. Makanya, berikanlah waktumu khusus untuk membaca, mendengar Alkitab, membaca firman Tuhan, sehingga kita akhirnya dapat menerapkannya dalam hidup kita sehari-hari. Alkitab bukan sekedar berisi informasi, berisi cerita masa lalu yang hanya bisa memuaskan rasa ingin tahu kita. Alkitab adalah firman Allah yang mengajar kita kebenaran Allah, yang membuat kehidupan kita ini bersih, jauh dari kotoran-kotoran dosa, yang membuat kita mengalami transformasi, perubahan, dan reformasi, pembaharuan diri kita oleh firman itu Bapak Ibu. Percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudara bahwa begitu hebatnya peranan firman Tuhan dalam kehidupan kita ini. Bila kita sungguh-sungguh menerima firman Allah, maka firman itu akan memenuhi hati kita. Dan hati kita akan menjadi semacam gudang amunisi yang siap mensuplai senjata-senjata penangkal saat kita mengalami peperangan rohani, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu akan menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan kita menghadapi berbagai-bagai cobaan ujian kehidupan. Firman Tuhan itu mengandung zat-zat asupan, gizi, dan nutrisi rohani yang lengkap, yang dapat membuat kita imun terhadap berbagai-bagai kuasa jahat, yang dapat merusak kesucian, merusak kekudusan hidup kita. Amin Bapak Ibu, firman Allah. Dengan asupan gizi rohani dari firman Allah ini, kita akan dapat merealisasikan pengajaran Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua ini akan kita peroleh Bapak Ibu. Kita akan peroleh lewat kecintaan kita kepada firman Allah. Amin Bapak Ibu. Itulah pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua, agar kita hidup berbahagia, apa yang harus kita lakukan? Saudara, khusus dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai ayat 16. Nats khotbah kita hari ini, pemazmur mengemukakan beberapa hal yang penting yang harus kita lakukan agar hidup kita ini penuh bahagia. Pertama, menjaga hidup agar sesuai dengan firman Tuhan, ayat 9b. Saudara, hidup yang terjaga dengan benar dan bersih akan membuat kita penuh damai, sejahtera, dan bahagia. Tetapi hidup yang tidak terjaga dengan benar dan bersih itu akan membuat kita kehilangan damai, sejahtera, dan kebahagiaan. Kata bersih di sini diterjemahkan dari kata Ibrani zakah, artinya suci. Tidak bercela, tidak berbaur dengan hal-hal yang kotor, yang menggambarkan kesatuan hati kita dengan kehendak Allah. Betul Bapak Ibu bahwa hal ini bukan sesuatu yang mudah. Ini membutuhkan perjuangan hidup, perjuangan iman. Karena di tengah-tengah pergaulan hidup sehari-hari kita, banyak hal yang membuat hidup kita ini terkontaminasi dengan hal-hal yang kotor. Dan kita sering tidak berdaya memagari hidup kita ini. Tetapi saat ini, ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita didorong oleh pemazmur agar kita mampu menguasai dan menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar supaya kita mendapatkan kebahagiaan? Kita harus mau mencari Tuhan. Ayat 10.
Kata mencari Tuhan dalam hal ini menunjuk kepada kegiatan-kegiatan di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan, link bertemu dengan Tuhan. Secara praktis itu terjadi lewat berbagai-bagai kegiatan, lewat ibadah, lewat doa, lewat mendengar atau membaca, merenungkan firman Tuhan, mengikuti berbagai-bagai persekutuan, kumpulan-kumpulan doa, dan sebagainya. Saudara, ini mengingatkan kita bahwa agar kita benar-benar berusaha mencari Tuhan, maka semua kegiatan-kegiatan yang kita sebut tadi itu, beribadah, berdoa, bersekutu, dan sebagainya itu hendaknya kita lakukan dengan sepenuh hati. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan dengan orang lain, bukan sekedar tradisi, kebiasaan, atau rutinitas belaka. Dan apalagi bukan karena didorong oleh kewajiban, karena keharusan, karena apalagi terpaksa. Jangan karena itu. Dengan berbagai-bagai kegiatan yang kita laksanakan mencari Tuhan ini, maka kita akan mendapat sukacita, mendapat damai sejahtera dan kebahagiaan. Hati kita akan diisi dan dibekali dengan nutrisi-nutrisi rohani yang bisa membangkitkan gairah, semangat kerja kita, motivasi kita berbuat baik, membangkitkan rasa kasih mengasihi satu dengan yang lain sesama kita, membangkitkan kita dari keterpurukan akibat penderitaan dan tantangan hidup ini. Cara yang ketiga untuk mendapatkan kebahagiaan, menyimpan firman dalam hati dan menyaksikannya dengan bibir mulut kita orang percaya. Ayat 11 sampai dengan ayat 16. Saudara, pemazmur menjadikan hati itu sebagai gudang, tempat penyimpanan dari firman. Kenapa harus di hati dan bukan di pikiran, di otak, di akal budi, atau di bagian-bagian lain tubuh manusiawi kita? Firman itu disimpan. Kenapa harus di hati? Karena hati itulah pusat kehidupan manusia. Sebagaimana Amsal pasal 4 ayat 23. Masih ingat Bapak Ibu? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan selanjutnya pemazmur juga mengatakan bahwa firman itu tidak hanya sekedar direnungkan, sekedar disimpan dalam hati saja, tetapi juga harus diberitakan, disaksikan, di-share, baik dengan bibir, dengan mulut, dengan berbagai-bagai cara, kepada teman, kepada saudara-saudara kita, kepada orang lain. Itu artinya bahwa dengan menyaksikan firman ini kepada orang lain, maka akan semakin banyaklah kiranya orang-orang yang mau mendengar, mau mengalami sukacita. Akan semakin banyaklah orang-orang yang termotivasi untuk meningkatkan semangatnya dan pengharapannya, dan yang berbahagia dikala menghadapi berbagai-bagai tantangan dan pergumulan dan mengalami pembaharuan total radikal dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Itu pengajaran yang kedua. Pengajaran yang ketiga, generasi muda perlu mendapat perhatian khusus bagi kita dan bagi gereja. Saudara, pemazmur secara khusus memberi perhatian kepada orang muda. Di sini disebutkan, siapakah orang muda ini? Bisa saja orang muda itu menunjuk kepada manusia-manusia yang masih usianya muda, remaja, orang yang masih energik, masih di situ kekuatannya. Orang muda itu masih memiliki potensi-potensi dan berbagai-bagai talenta lainnya. Tetapi sering sekali mereka atau orang muda ini sangat-sangat rentan dengan pengaruh-pengaruh jahat, baik dari dalam dirinya sendiri dan apalagi dari luar dirinya. Banyak pengaruh-pengaruh jahat yang harus diwaspadai. Mereka mudah terpengaruh dengan perilaku buruk, melakukan sesuka hatinya, keinginannya yang tidak berkenan dengan kehendak Tuhan. Emosi mereka mudah melonjak-lonjak, tidak stabil, tidak terkontrol, kurang penguasaan dan pengendalian diri bagi banyak generasi muda ini, Bapak Ibu.
Jadi orang muda ini adalah orang-orang yang berada di masa-masa krisis, yang sangat membutuhkan bimbingan, arahan, panogu-noguan, panukul-nukulion. Mereka riskan dengan pengaruh-pengaruh buruk dan mudah jatuh dalam dosa. Inilah yang harus kita perhatikan di saat ini. Ketika kita mendengar khotbah ini, Bapak Ibu, kalau generasi muda ini kita bentuk sejak dini, sejak awal, sejak masa pertumbuhannya, maka gereja di masa depan itu akan baik, akan sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Para pendidik dan orang-orang pintar mengatakan, jika ingin mencapai hasil sesaat, tanamlah kacang, jagung, padi. Tetapi jika ingin mencapai hasil yang lama, bertahan kuat, tanamlah pohon keras seperti kelapa, durian, mangga, dan lain-lain. Jika ingin menanam generasi yang akan datang, maka tanamlah pemuda-pemudi yang baik, yang beriman, yang bertuhan, yang beragama Kristen yang taat. Saudara, inilah yang diajarkan oleh pemazmur ini bagi kita semua saat ini. Para orang-orang tua, para guru-guru di sekolah, pekerja-pekerja, pelayan-pelayan di gereja. Mari kita memberi perhatian yang secara khusus terfokus kepada pembinaan generasi muda, kaum muda ini, Bapak Ibu. Lewat berbagai-bagai pengajaran dan bimbingan rohani sebagaimana diajarkan oleh pemazmur ini, mari kita tempa bentuk pribadi-pribadi orang muda yang bersih, yang benar, yang berpadanan dengan kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki saudara-saudara menjadi orang-orang muda Kristen yang berkualitas, yang meski masih muda, tetapi memiliki integritas dan tidak mau berkompromi dengan dosa. Mau berani berkata tidak dan menolak setiap ajakan-ajakan maupun kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Meski hal itu mengandung resiko buat saudara-saudara orang muda, mungkin akan ditinggalkan dan juga dikucilkan oleh teman yang tidak satu prinsip rohani dengan kita. Tetapi biarlah seperti itu terjadi. Kunci utama agar berhasil adalah bahwa kita semua tanpa kecuali, baik level anak-anak, level orang muda, level orang tua, semuanya kita, mari kita mencintai firman Tuhan. Maka kita akan tiba pada panggilan tema minggu ke-20 sesudah Trinitatis ini, kebahagiaan mendengar firman Allah. Amin, Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah Pertangyangan Minggu ke-20 sesudah Trinitatis 17 Oktober 2021, terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 16 ini, agar kita sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan mendengar firman Allah. Tua ni halak namana ngihon hatani debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah pertangyangan di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman ini. Berkati setiap pendengar khotbah ini, Tuhan. Berkati juga hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya. Dan semuanya itu saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.